Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristia Mikaunur Rizky, NIM 044 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP dari SMK Taman Harapan Kota Bekasi, yaitu pada jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Pertama-tama yaitu tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman. 4.1 menggunakan algoritma pemrograman untuk memecahkan permasalahan. Tujuan pembelajarannya dengan mengamati, mendiskusikan dan mempraktikkan siswa akan dapat 1. Menjelaskan dan menampilkan pseudocode. Kedua, menjelaskan dan menampilkan flowchart. Yang ketiga, menjelaskan dan menampilkan tool flowchart. Yang B, kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Alat dan bahan yaitu akses internet, HP, PC atau laptop, softwarenya Free Pascal dan Microsoft Office. Medianya chat WA, Google Meet, Google Classroom dan Google Drive karena ini daring. Lalu ini yang pertama, peserta didik melalui ketua kelas bersama guru untuk berdoa sebelum pelajaran. Guru menyapa kondisi peserta didik dan melakukan presentasi serta cek kerapian diri peserta didik. Dilanjutkan menyanyikan lagu nasional. Guru menyampaikan kompetensi dasar, rencana kegiatan baik individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. Yang keempat, peserta didik bersama guru mengajukan pertanyaan yang menantang untuk memotivasi dan menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Materi menanya. 1. Peserta didik mengamati gambar dan video yang ditampilkan oleh guru pada slide PowerPoint. Yang kedua, peserta didik mengamati tayangan slide tentang pseudocodes pada pertemuan pertama, flowchart pada pertemuan kedua, dan tool flowchart pada pertemuan ketiga yang disampaikan oleh guru. Kemudian menanyakan. Mengumpulkan data, menegosiasi. 1. Peserta didik bersama guru untuk melihat demonstrasi tentang cara menerapkan pseudocodes pada pertemuan 1, flowchart pada pertemuan 2, dan tool flowchart pada pertemuan 3. Peserta didik bersama guru untuk membaca dan menelaah isi bahan ajar pada bahasa program Pascal, kemudian mempraktikkan. Peserta didik menyimpulkan materi tentang pseudocodes, flowchart, tool flowchart, dan cara menerapkannya pada bahasa pemrograman Pascal. Mengkomunikasikan. 1. Peserta didik berdasarkan untuk mengumpulkan lembar kerja yang telah dikerjakan. Guru mempersilahkan peserta didik, yaitu perwakilan satu kelompok, untuk refleksi hasil kesimpulan. Yang ini penutupnya. Bersama peserta didik, guru menyimpulkan materi pembelajaran. Peserta didik diberikan tugas kelompok untuk membuat kode program operator aritmatika dan logika pada bahasa program Pascal. Yang ketiga, guru bersama peserta didik mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa dan memberikan pesan untuk dapat mengulangi pelajaran di rumah. Yang C, penilaian pembelajaran. Penilaian sikap yaitu observasi dengan rubrik penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan yaitu kuis. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan yaitu observasi dengan rubrik penilaian keterampilan. Itulah RPP-nya dari SMK Taman Harapan Kota Bekasi. Baiklah, kita langsung ke materinya, yaitu tentang pseudocode. Pengertian pseudocodes dan contohnya. Pengertian pseudocodes. Menurut Wikipedia, pengertian pseudocodes adalah deskripsi tingkat tinggi, informal dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural atas suatu bahasa pemrograman dan ditujukan untuk dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Jadi
pseudocodes ini merupakan masih menggunakan bahasa manusia, jadi bukan bahasa pemrograman. Pseudocode merupakan kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya. Pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip atau menyerupai dengan kode bahasa programan. Jadi walaupun ini bukan kode pemrograman yang sebenarnya, tapi pseudocode ini sangat mirip dengan pemrograman yang asli. Dalam penulisan pseudocode tidak ada aturan yang baku. Oleh karena itu, pseudocode biasanya ditulis berbasiskan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Misalnya Basic, Pascal, C++, dan lain-lain, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Tujuan penggunaan pseudocodes. Tujuan dari penggunaan pseudocodes adalah untuk mempermudah manusia dalam pemahaman dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Terlebih aspeknya yang ringkas serta tidak bergantung pada suatu sistem tertentu merupakan prinsip utama dalam suatu algoritma. Jadi pseudocode ini tidak tergantung oleh bahasa pemrograman tertentu, tapi lebih ke logikanya saja. Ciri pseudocode. 1. Pseudocode adalah kode atau tanda atau notasi yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pseudocode sering digunakan oleh seorang untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, pseudocode berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau hampir sama dengan algoritma, hanya saja bentuknya sedikit berbeda dari algoritma. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Nah, ini hampir menyerupai tapi nggak sama. Selain itu, biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah difahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Tidak ada aturan baku yang mengikat tentang penulisan pseudocode. Jadi pseudocode itu tergantung yang menulis, tidak ada aturan bakunya. Yang keempat, yaitu perbedaan pseudocode dengan algoritma. Contoh algoritma mencari luas persegi panjang. Algoritmanya masukkan panjang, masukkan lebar. Nilai luas adalah panjang kali lebar, lalu tampilkan luas. Kalau pseudocode input panjang, inputkan lebar, luasnya yaitu panjang kali lebar, print luas, hasilnya ini di print. Contoh lain algoritmanya, jika sudah selesai cetak invoice, nilai A dibagi dengan 2. Jika nilai A lebih besar dari 2, maka nilai A dikalikan 3. Nah, ini menggunakan konsep if else. Dari dua bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. Masukkan semua mata kuliah yang ingin diambil pada semester ini. Pseudocode if kondisi selesai. Jika kondisi selesai, kita print done, then print invoice. Maaf, ada salah. Saya koreksi dikit. If kondisi selesai, yaitu done, maka kita print invoice-nya, yaitu jika A sama dibagi 2, nilai A-nya itu A dibagi 2. Jika A-nya itu lebih dari 2, maka A-nya itu nilainya A kali 3. Dan jika A-nya lebih dari B, maka A else print B. Dari matkul sama dengan 0 sampai matkul, ini matkul yang diinginkan, lalu masukkan data matkul. Ya, ini pemrograman ini bahasanya itu sudah hampir mirip dengan bahasa pemrograman yang asli, tapi strukturnya itu berbeda, tidak baku. Lalu selanjutnya bagian-bagian pseudocodes. Pseudocodes biasanya terdiri dari 3 hal di bawah ini, yaitu pertama deklarasi program, yang kedua kamus, yang ketiga deskripsi algoritma. Deklarasi program dituliskan dengan struktur program, nama program.
Kamus adalah deklarasi variabel yang akan digunakan di dalam program, dan format penulisannya adalah sebagai berikut, yaitu nama variabel, titik 2, tipe data. Deskripsi algoritma mendeklarasikan jalannya algoritma. Format penulisannya adalah sebagai berikut. Assignment nilai sama dengan 20, jadi nilai ini 20. Operasi jumlahnya yaitu nilai A plus nilai B. Percabangannya if else, yaitu jika A lebih dari 5 maka nilainya ini X nilainya 6, Y nilainya 7, dan jika tidak maka Z nilainya 8. Perulangan metode while. Ada lagi selain if else, yaitu ada while dan do. While yaitu seperti ini, while A lebih dari 5 maka X nilainya 6 dan Y nilainya 7. Metode do while. Do X nilainya 6, Y nilainya 7. While A lebih dari 5. Input ini untuk memasukkannya, input A untuk memasukkan nilai A, dan outputnya A. Ini output yang dikeluarkan yaitu print hello jika programnya berhasil. Tipe data dibagi berdasarkan jenis nilainya, yaitu satu integer atau bilangan bulat, ini hanya untuk bilangan bulat, tidak bisa digunakan untuk yang lain, dan real untuk bilangan yang desimal, dan char untuk bilangan terbatas pada satu karakter, string yaitu kumpulan karakter atau kata, tipe data bentukan, dan tipe data terstruktur. Contoh pseudocode untuk menghitung penjumlahan. Program penjumlahan. Program ini digunakan untuk melakukan penjumlahan. Kamusnya yaitu A, B, ini integernya, hasil integer. Deskripsi algoritma. Nilai A yaitu 10, dimasukkan B nya, hasilnya A plus B, nanti hasilnya di print. Kesimpulannya, jadi pseudocodes bisa dikatakan juga sebagai algoritma yang sudah sedikit digabungkan dengan bahasa pemrograman yang akan digunakan, tetapi lebih fleksibel dan lebih tidak baku. Jadi bisa dikreasikan sekreatif mungkin karena tidak ada aturannya, aturan bakunya tidak ada. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.